Sarwan Hasan, MSI. Di sini kami akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Perkembangan Ilmu dan Filsafat Ilmu di Zaman Modern dan Kontemporer. Saya Nisa Salsabila. Saya Umila Lapisolila. Perkembangan filsafat modern. Masa modern menjadi identitas di dalam filsafat modern. Pada masa ini, realisisme semakin dipikirkan. Tidak gampang untuk menentukan mulai dari kapan abad pertengahan berhenti. Namun, dapat dikatakan bahwa abad pertengahan itu berakhir pada abad 15 dan 16 atau pada masa Renaissance. Pada setelah abad pertengahan adalah masa modern, sekalipun memang tidak jelas kapan berakhirnya abad pertengahan itu. Akan tetapi ada hal-hal yang jelas memadai masa modern ini, yaitu berkembang pesat sebagai kehidupan manusia barat, khususnya dalam bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Usaha untuk menghidupkan kembali kebudayaan klasik Yunani Romawi, kebudayaan inilah yang diserapi oleh suasana Kristiani di bidang filsafat. Terdapat aliran yang terus mempertahankan masa klasik. Pada masa Renaissance ini tidak menghasilkan karya-karya yang penting. Satu hal yang menjadi perhatian pada masa Renaissance adalah ketika kita melihat perkembangan pemikirannya. Perkembangan pada masa ini menimbulkan sebuah masa yang amat berperan di dalam dunia filsafat. Inilah yang menjadi awal dari masa modern. Timbulnya ilmu pengetahuan yang modern berdasarkan metode eksperimental dan matematis. Segala sesuatu khususnya di bidang ilmu pengetahuan mengutamakan logika dan empirisme. Aristotelian menguasai seluruh abad pertengahan ini melalui hal-hal tersebut, yaitu pada masa modern ini terjadi perkembangan yang pesat pada bidang ekonomi. Hal ini terlihat dari kota-kota yang berkembang menjadi pusat perdagangan, pertukaran barang, kegiatan ekonomi yang moneter, dan perbankan. Kaum kelas menengah melakukan upaya untuk bangkit dari keterpurukan dengan mengembangkan suatu kebebasan tertentu. Kebebasan ini berkaitan dengan syarat-syarat dasar kehidupan. Segala macam barang kebutuhan bisa dibeli dengan uang. Namun mekanisme pasar pun sudah mengambil peranan penting untuk menuntut manusia untuk rajin, cerdik, dan cerdas. Dari sudut pandang sosioekonomi menjelaskan bahwa individu terhadap dengan tuntutan-tuntutan baru dan praktis yang harus dijawab berdasarkan kemampuan akal budi yang mereka miliki. Kemampuan ini tanpa harus mengacu pada otoritas lain. Namun, otoritas ini entahlah itu dari kekuasaan gereja, tuntutan tuan tanah feudal, maupun ajaran muluk-muluk dari para filsuf. Dari sudut pandang secara filsafat barat ini melihat bahwa masa modern merupakan periode di mana berbagai aliran pemikiran baru mulai bermunculan. Dari berada dalam kancah pemikiran filosofis barat, filsafat barat menjadi panggung perdebatan antara filsuf permuka. Setiap filsuf tampil dengan gaya dan argumentasinya yang khas. Argumentasi mereka pun tidak jarang yang bersifat kasar dan sinis. Kadang tajam, kadang pragmatis, ada juga yang sentimental. Filsafat zaman modern ditandai dengan perubahan dalam bentuk-bentuk kesadaran atau pola-pola berpikir. Sebagai bentuk kesadaran, modernitas dicirikan dengan 3 hal. Yang pertama, subjektivitas, kritik, dan kemajuan. Dengan subjektivitas dimaksudkan bahwa manusia menyadari dirinya sebagai subjektum, yaitu sebagai pusat realitas yang menjadi ukuran segala sesuatu. Lewat modernitas, manusia lebih menyadari dirinya sebagai individu. Di dalam filsafat kita mendengarkan pertanyaan Descartes yang sangat terkenal, yaitu cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Pertanyaan itu adalah formulasi padat kesadaran zaman modern yang terus dipertahankan. Manusia sebagai individu bisa mengetahui kenyataannya dengan rasionya sendiri. Elemen selanjutnya adalah kritik. Dengan kritik dimaksudkan bahwa rasio tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, melainkan juga menjadi kemampuan praktik untuk membebaskan individu itu
dari wewenang tradisi atau untuk menghancurkan prasangka-prasangka yang menyesatkan. Kant merumuskan kritik sebagai keberanian untuk berpikir sendiri di luar tuntunan tradisi yang otoritas. Subjektivitas dan kritik pada gilirannya mengendalikan keyakinan dan kemajuan. Dengan kemajuan ini dimaksudkan bahwa manusia menyadari bahwa sebagai sumber langkah yang tak terulangi, waktu dialami sebagai rangkaian peristiwa yang mengarah pada tujuan yang dituju oleh subjektivitas dan kritik tersebut. Selain itu, ada dua hal yang menandai sejarah modern, yakni runtuhnya otoritas gereja dan mengual otoritas sains. Dua hal ini yang pada dasarnya menjelaskan lain-lain. Berikut saya akan menjelaskan tentang aliran tokoh dan pemikirannya di masa modern, yakni terbagi menjadi 13. Yang pertama, rasionalisme, yakni konsep pemikirannya adalah keinginan untuk membebaskan diri dari segala pemikiran tradisional atau skolastik. Descartes menerima 3 realitas atau substansi bawaan yang sudah ada sejak kita lahir, yaitu yang pertama realitas pemikiran, yang kedua realitas perluasan, yang ketiga Tuhan. Yang dimaksud Tuhan ini adalah sebagai wujud yang seluruhnya sempurna, sebab sempurna dari kedua realitas ini. Yang kedua, substansi berasal dari Tuhan, sebab hanya Tuhan sajalah yang ada tanpa tergantung pada apapun. Pemikirannya membuat sebuah revolusi filosofi di Eropa karena pendapatnya yang revolusioner bahwa semuanya tidak ada yang pasti. Yang kedua empirisme. Pada zaman empirisme, pada paham empirisme, dinyatakan bahwa tidak ada sesuatu dalam pikiran kita selain didahului oleh pengalaman. Yang ketiga, kritisme. Aliran ini muncul pada abad ke-18, suatu zaman di mana seorang ahli pikir yang cerdas mencoba menyelesaikan pertentangan antara rasionalisme dan empirisme. Zaman ini baru disebut zaman pencerahan. Zaman pencerahan ini muncul di mana manusia lahir dalam keadaan belum dewasa. Yang keempat adalah idealisme. Menjelaskan bahwa kebenaran atau pengetahuan sesungguhnya bukan bersumber dari rasio dan empirik, melainkan dari gambaran manusia tentang sesuatu pengamatan. Yang keempat adalah positivisme. Ini dilahirkan pada abad ke-19, yakni titik tolak pemikirannya ialah apa yang telah diketahui adalah sesuatu yang faktual dan positif. Sehingga aliran yang menganut metafisika ditolaknya. Maksud positif adalah segala gejala dan segala yang tampak apa adanya, sebatas pengalaman-pengalaman objektif saja. Jadi setelah fakta diperoleh, fakta-fakta tersebut diolah dan diatur untuk dapat memberi asumsi atau proyeksi. Yang keenam yakni fenomenologi, berasal dari kata Yunani, yaitu sesuatu yang tampak. Yang ketujuh adalah eksistensialisme, berasal dari kata ex yakni keluar dan sistensi atau sisto berdiri atau menempatkan. Secara umum berarti manusia dalam keberadaan itu sadar bahwa dirinya ada dan segala sesuatu keberadaannya ditentukan oleh subjek benda tersebut. Yang kedelapan, pragmatisme. Pragmatisme berasal dari kata Yunani yang kata pragma yang artinya tindakan, perbuatan. Pragmatisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Misalnya, sebagai pengalaman pribadi tentang kebenaran mistik asalkan dapat membawa kepraktisan atau kebermanfaatan. Yang ke-9 yakni evolusionisme. Yang ke-10 materialisme, yakni memandang bahwa realitas yang ada seluruhnya adalah materi belaka. Yang ke-11 yakni adalah neokantianisme. Seorang tokoh neokantianisme mengemukakan bahwa keyakinan pada otoritas akal manusia untuk mencipta, karena segala sesuatu itu baru dikatakan apabila terjadi lebih dahulu dipikirkan, sehingga apa yang dipikirkan akan melahirkan isi pikiran. Tokohnya yakni Wendell Ben Herman Cohen. Yang ke-12 filsafat hidup, dipengaruhi oleh kemajuan iptek dalam kehidupan manusia sehingga menimbulkan pandangan bahwa peranan akal pikir hanya digunakan untuk menganalisis sampai menyusun suatu eksistensi baru.
Yang ke-13 adalah atau yang terakhir adalah Neotomisme. Aliran ini adalah aliran yang mengikuti paham Thomas Aquinas. Paham Thomisme yaitu pertama, paham yang menganggap bahwa ajaran Thomas tidak sempurna. Yang kedua, paham yang menganggap bahwa walaupun ajaran Thomas tidak sempurna, masih terdapat hal-hal yang belum dibahas. Yang ketiga, paham menganggap bahwa ajaran Thomas harus diikuti akan tetapi tidak boleh dianggap ajarannya betul-betul sempurna. Ini tokohnya yakni Thomas Aquinas. Perkembangan ilmu di zaman kontemporer. Yang pertama, teknologi rekaya genetika. Salah satu bentuk perkembangan ilmu zaman kontemporer yang sangat masyhur dalam di bidang rekayasa genetika berupa teknologi cloning. 4 tahun kemudian, tempatnya pada tanggal 13 Februari 1997, Dr. Lan Wilmut dari pertama dengan kelahiran domba yang diberi nama Doll. Teknik yang digunakan dari Dr. Wilmut dikenal dengan ahli inti sel somatik, yaitu mengambil inti sel somatik domba jenis tertentu, sebut misal domba A, kemudian untuk dijeniskan ke dalam sel telur domba jenis yang lainnya. Sebelum identik dilakukan, sel telur tersebut sudah diambil dari dahulu. Inti selnya dikosongkan dengan satuan ronsen listrik. Inti sel domba A akan berkembang dan membelah, dan pada akhirnya akan tumbuh menjadi individu baru. Begitulah teknik rekayasa genetika berkembang dari salah satu lontar listrik. Inti sel domba A akan berkembang dan membelah, dan pada akhirnya akan tumbuh menjadi individu baru. Begitulah teknik rekayasa genetika berkembang dari waktu ke waktu. Dan setelah berbagai keberhasilan teknologi yang telah pernah lakukan, para ahli malah lebih berencana menerapkan launching pada manusia. Dari ide ini, wacana launching menjadi suatu yang semakin kontroversial. Terus yang kedua, teknologi informasi. Pada tahun 1973, seorang insinyur Amerika yang bernama Ronald Aiken merencanakan IBM Mark 7 yang merupakan nenek moyangnya komputer mainframe saat ini. Komputer tersebut menggunakan tumbang wow yang mekanikal dan bukan tombol-tombol elektronis. Komputer telah mengubah wajah berat, menekankan analistik santri yang menekankan aspek-aspek Islam, dan priyayi yang menekankan aspek-aspek Hindu. Abangan santri dan priyayi yang masing-masing merupakan struktur sosial yang berlainnya, tetapi masing-masing saling melengkapi satu sama lain. Nah, dalam mewujudkan adanya sistem sosial Jawa yang berlaku umum di Mojokerto, inilah sesungguhnya sistem yang diusahakan untuk diperhatikan dalam bukunya The Religion of Java, yaitu agama akan hanya memainkan peran pemecah belah dalam masyarakat.
Kesimpulan dari presentasi yang telah kami jelaskan yakni Filsafat modern merupakan pembagian dalam sejarah filsafat barat yang menjadi tanda berakhirnya era skolatisme. Tidak mudah untuk membuat suatu batas yang tegas antara periode Renaissance dan periode modern. Sebagai orang menganggap bahwa periode modern hanyalah perluasan periode Renaissance. zaman modern sangat dinanti-nantikan oleh banyak pemikir, manakala mereka mengingat zaman kuno ketika peradaban begitu bebas, pemikiran tidak dikekang oleh tekanan-tekanan di luar dirinya. Filsafat abad modern pada pokoknya dimulai dengan 3 aliran, yakni yang pertama, aliran rasionalisme dengan tokohnya René Descartes dari zaman 1596 sampai 1650 Masehi. Yang kedua, aliran empirisme dengan tokohnya Francis Bacon dari zaman 1210 sampai 129. Yang ketiga, yakni aliran kritisme dengan tokohnya Immanuel Kant dari zaman 1724 sampai 1804 Masehi. Ciri filsafat kontemporer adalah sebagai reaksi dari berkembangnya filsafat modern yang semakin melenceng. Pemikiran kontemporer ini berusaha mengkritik logosentrisme, rasionalisme filsafat modern yang berusaha menjadi rasio sebagai instrumen utama. Perkembangan filsafat kontemporer berada dalam 2 jalur, yakni filsafat holistik dan filsafat dekonstruksi. Aliran-aliran yang muncul pada abad ini adalah pragmatisme, yang kedua vitalisme, ketiga fenomenologi, ketiga eksistensialisme, keempat filsafat analisis atau filsafat bahasa, dan strukturalisme dan postmodernisme. Selain aliran itu, juga muncul aliran-aliran besar beserta tokoh dan pemikirannya yang ikut berperan mengisi lembaran filsafat modern, antara lain yaitu idealisme, materialisme, positivisme, fenomenologi, eksistensialisme, dan pragmatisme. Di sini saya sebagai presentator 1 akan menjawab pertanyaan, yaitu bagaimana perubahan dalam filsafat ilmu di abad ke-20 seperti logika, positivisme, dan falsifikasi mempengaruhi pandangan kita terhadap teori dan metode ilmiah. Jadi, perubahan filsafat ilmu di abad ke-20 khususnya melalui logika, positivisme, dan teori falsifikasi telah mempengaruhi cara kita memandang ilmu dan teori ilmiah. Positivisme memberikan dasar bagi pentingnya verifikasi dan pengamatan empiris, serta falsifikasi mengajarkan bahwa teori ilmiah selalu terbuka untuk diuji dan disanggah. Kedua pandangan ini memperkaya pemahaman kita tentang proses ilmiah sebagai pencarian dan terus-menerus untuk pengetahuan yang lebih baik dengan cara yang terbuka terhadap kritik, pengujian, dan revisi. Baik, di sini saya sebagai presentator nomor 2 akan menjawab tentang pertanyaan bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern berpengaruh terhadap cara pandang manusia terhadap dunia dan alam semesta. Terkait jawabannya yakni secara keseluruhan perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern menggeser pandangan manusia dari pandangan teistik dan dogmatis menuju pandangan yang lebih rasional, empiris, dan naturalistik. Dengan penekanan pada pengamatan, eksperimen, dan verifikasi, ilmu pengetahuan modern membentuk pemahaman kita tentang dunia dan alam semesta sebagai sesuatu yang teratur, dapat dipahami, dan selalu berkembang. Ini juga mempengaruhi pandangan kita terhadap tempat manusia di alam semesta dan hubungan kita dengan dunia sekitar. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, apa peran teknologi dalam mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern. Jadi, sejak revolusi industri, teknologi tidak hanya meningkatkan kemampuan ilmuwan dalam mengumpulkan data dan melakukan eksperimen, tetapi juga mempercepat kolaborasi dan penyebaran pengetahuan di seluruh dunia. Kemajuan teknologi membuka jalan bagi penemuan-penemuan ilmiah yang sebelumnya tidak terbayangkan.
terus memperluas batas-batas pengetahuan manusia dalam dunia yang semakin terhubung. Teknologi tetap menjadi faktor utama yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan modern. Berikut adalah cuplikan penerapan perkembangan filsafat di era modern kita sebagai santri MSAA, yakni dalam kehidupan sehari-hari, yang terpapar pada makalah doktrin ketiga, yakni santri. لم يمر شهر بعد أنا متأكدة هناك عطري في ثوبك لكنك تبدو بخير وإن Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.